Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini bersama-sama kita ingin belajar manasik umrah agar kemudian nantinya dalam pelaksanaan ibadah umrah kita betul-betul kita melaksanakannya di atas ilmu dan betul-betul kita berusaha bagaimana kita melaksanakan sebuah ibadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah tentunya ketika ulun menyampaikan slide ini tidak semuanya ulun sampaikan karena cukup banyak sebenarnya. Ada beberapa di antaranya yang nanti akan ulun press lah. Yang jelas perlu dipahami bahwasanya dalam setiap ibadah itu ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Ini setiap ibadah. Kalau kemudian rukun itu tidak dijalankan, maka ibadah itu batal. Kalau kewajiban itu tidak dilakukan, untuk kasus ibadah umroh, kewajiban tidak dilakukan, sah umrohnya, tapi dia harus bayar denda. Entah kemudian dengan berpuasa atau mungkin bayar menyembelih seekor kambing. Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, kalau sunnah ditinggalkan rugi saja, karena bisa jadi ini kita katakan mungkin umroh satu-satunya, kita tidak tahu umur kita akan diperpanjang atau tidak hingga bisa melakukan umroh yang lain. Jadi ini 3 pondasi dulu untuk semua ibadah, khususnya umroh yang sedang kita akan bahas, bahwasanya umroh itu ada rukun-rukunnya. Salah satu di antaranya tidak dilaksanakan maka umrohnya batal. Ada kewajiban-kewajibannya. Jika kewajiban tidak dilakukan, sah umrohnya tapi harus bayar denda. Ada sunnah-sunnah yang jika tidak dilakukan rugi saja. Karena ada misalnya satu amal ibadah sunnah dia tidak ada kecuali hanya ketika umroh. Contohnya talbiyah. Talbiyah itu tidak bisa kita praktekkan di mana-mana tempat. Cuman ketika di perjalanan pengen umroh, yang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, itu talbiyah itu hanya di perjalanan antara Madinah dan Mekah, tidak ada di momen yang lain. Makanya rugi kalau ditinggalkan. Oke, kita mulai saja manasik umroh. Perhatikan untuk poin yang pertama, ini landasan untuk semua ibadah sebenarnya, yaitu ibadah itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi 2 persyaratan. Berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga ittiba atau mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah apapun, inilah 2 persyaratannya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sesuai tuntunan. Tuntunan di sini kalau kita perhatikan dalam semua ibadah kita itu paling 6 perkara. 1. Sebab ibadah, jenis, jumlah, cara, waktu, tempat. Dan semua ini ada dalam ibadah umrah. Seikhlas apapun kita melakukan ibadah, tapi kalau sebabnya salah, percuma. Seikhlas apapun kita melakukan ibadah, kemudian jenisnya salah, jumlahnya salah, caranya salah, waktunya salah, tempatnya salah, maka percuma. Dengan contoh mungkin akan lebih jelas. Contoh misalnya kita melakukan ibadah ikhlas, tapi tak taunya sebab ibadahnya ini tidak sesuai tuntunan. Misal, ada orang yang menghidupkan malam 27 Rajab, menghidupkan malam dengan beribadah,
Malam 27 Rajab. Sebabnya apa? Karena ini malam Isra Mi'raj. Maka ini perlu bahasan. Apakah Nabi Muhammad memang kala itu menghidupkan malam 27 Rajab karena sebab Isra Mi'raj? Maka ketika tidak ditemukan sebab itu, maka percuma kita menghidupkan malam tersebut. Lain ceritanya orang memang setiap hari dia tahajud, di antara hari-hari tahajud dia malam 27 Rajab, ya memang dia tiap hari tahajud. Ini terkadang orang jarang-jarang tahajud atau bahkan mungkin tidak pernah tahajud, tapi malam 27 Rajab saya pengen begadang, ingin baca Quran, ingin salat malam, ingin menghidupkan malam dengan ibadah. Maka berarti Anda mengkhususkan sebab itu. Ini contoh doang. Atau misalnya setiap kali pulang safar salat 2 rakaat tapi di teras. Disebutkan contoh ini. Kalau salat 2 rakaat di musalla kampung rumah kita ada, tapi kalau di teras rumah kita, adakah sebab seperti itu Nabi Muhammad ajarkan? Jika tidak, kita tidak lakukan. Ini contoh sebab. Contoh kemudian berkaitan dengan jenis. Seperti yang tadi ulun sebutkan, bahwasanya ketika kita beribadah ikhlas karena Allah, tapi kemudian jenisnya salah, kayak pian misalnya berkurban, tapi pian kurbankan karena merasa mungkin dagingnya lebih banyak lebih bermanfaat untuk kaum muslimin, plus juga di saat yang sama ekstrim kuliner Anda menyembelih gajah. Maka percuma seikhlas apapun amal ibadah kita, tapi jenis binatangnya salah, maka percuma. Jerapah juga, kuda juga, semuanya halal, tapi jenis yang ditentukan dalam syariat Islam, ya kalau enggak onta, sapi, ya kambing. 3 jenis itu saja yang ditentukan. Maka jangan sampai karena kita merasa mungkin biar lebih bermanfaat, gimana kalau kita menyembelih yang lebih besar, maka percuma. Itu berkaitan contoh dengan jenis. Kemudian jumlah sama. Nah, jumlah ini akan ada kaitannya erat dengan ibadah umrah. Seperti jumlah putaran tawaf. Syariatnya 7. Sekuat apapun kita, misalnya kayak anak ulun masih sangat muda, ulun tahan bahaya 10 aja. Ya percuma. Perintahnya cuma 7 putaran. Artinya hitungannya salah. Berlaku untuk hitungan rakaat salat dan hitungan zikir. Pian kalau selesai salat kan kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan 33 kali. Pian melakukannya masing-masing 100 kali saja, nggak capek. Gini doang kok, subhanallah, subhanallah. 100 kali. Tapi percuma. Kenapa? Hitungannya salah. Kemudian yang keempat adalah cara. Wah, ini erat sekali dengan ibadah haji dan umrah. Karena ini adalah tata cara. Kata Nabi Muhammad, khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasik haji kalian, yuk belajar dari saya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, perintah-perintah dalam Al-Quran itu semuanya global. Dirikanlah salat, detailnya nggak ada. Tunaikanlah zakat, detailnya nggak ada. Adanya dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Ini ujian untuk kita mau ikut Nabi Muhammad atau tidak. Makanya kita tahu bahwasanya Al-Quran itu ditafsirkan dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, ambil dariku tata cara manasik haji kalian. Belajar dari aku. Cara. Yang kemudian kelima, waktu. Contoh seperti umroh. Umroh sama haji itu ada yang namanya miqat zamani. Waktu yang ditentukan dalam syariat Islam kapan haji dilakukan. Waktu yang ditentukan dalam Islam kapan umroh boleh dilakukan. Kalau haji ini khusus. Hanya boleh di bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, kemudian bagian pertama dari Dzulhijjah. Ini bulan haji. Tidak bisa kita hajian kemudian di bulan di luar ini, nggak bisa. Ramadan pengen hajian, nggak bisa. Namanya miqat zamani. Waktu yang ditentukan dalam syariat Islam kapan haji dilakukan. Sedangkan umroh ini full, 1 tahun full. Kapanpun kita bisa melakukannya, mudah untuk kita menjalankannya, bebas. Ini berkaitan dengan waktu. Kalau kita hubungkan dengan contoh nyembelih tadi ya. Orang misalnya ingin buru-buru, ingin berbagi, kemudian dia menyembelih di awal Dzulhijjah. Percuma. Karena menyembelih kurban itu adalah tanggal 10 habis sholat.
Tanggal 10 sebelum sholat saja, maka itu bagian dari sedekah saja. Bukan seperti kurban. Apalagi tanggal 1, lebih jauh. Jadi tidak boleh kemudian, atau jangan sampai semangat kita beribadah kemudian tidak mengikuti tuntunan. Salah jadinya. Yang terakhir tempatnya juga erat, yang namanya umroh atau haji, kita ke Masy'aril Haram, tempat-tempat yang ditentukan. Tawaf mengelilingi Ka'bah kita, sa'i mondar-mandir Safa Marwah kita. Nggak bisa ini dilakukan di tempat yang lain. Tidak bisa. Nah, sejak 2016, ini sekedar info, sejak 2016 orang-orang Iran itu punya Ka'bah sendiri karena mereka nggak boleh ke Saudi Arabia. Jadi kejadiannya mereka membakar konsulatnya Saudi di Teheran kalau nggak salah, akhirnya Saudi memutus hubungan dengan Iran. Yang kasihan ini kaum muslimin yang sunninya, mau syiahnya sih bodo amat, yang sunninya nggak bisa datang juga. Iya, akhirnya orang-orang Syiah bikin Ka'bah sendiri. Ya percuma dong. Percuma. Karena kalau ingin beribadah tempatnya harus tepat. Ini sekilas tentang muqaddimah 2 syarat diterimanya amal. Ikhlas dan sesuai tuntunan. Lanjut. Kalau pian ada pertanyaan di sela-sela menerangkan, potong aja nggak apa-apa. Penebus dosa nomor 1 saja, penebus dosa. Kata Nabi Muhammad SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan wal umratu ilal umrah. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, umrah ke umrah berikutnya. Kata Nabi Muhammad, kaffaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Akan menghapuskan dosa-dosa di antara 2 waktu tersebut, antara salat, antara Jumat, antara Ramadan, antara 2 umrah. Ustadz, ini umroh saya yang pertama, insya Allah tolak lagi. Nah itu Bang, insya Allah tolak lagi. Karena ada 2 umroh. Kemudian kata Nabi Muhammad di ujung sabdanya, idzajtunibatil kabair, jika dosa-dosa besar dijauhi. Atau yang dihapuskan dengan ketaatan itu yang kecil-kecil saja. Yang dihapuskan dengan ketaatan ini yang kecil-kecil saja. Yang besar harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya berkaitan dengan kezaliman kita kepada manusia, sama orangnya harus kita selesaikan. Allah Maha Pengampun, kadang-kadang manusia enggak. Minta maaf itu sama orang susah. Allah Maha Pengampun. Jadi kalau berkaitan dengan dosa besar, Allah Maha Pengampun. Tapi harus dengan pertaubatan. Enggak bisa kemudian dosa-dosa besar hanya ditutup dengan umroh. No. Dia harus dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umrah di Ramadan misalnya, belum ada rencana juga akhir Ramadan. Kalau Pak Fikri hendak 4 lagi. Bahari raya di sana, tapi bahari raya di sana. Akhir Ramadan insyaallah. Kata Nabi Muhammad SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan berumrah bersamaku. Setara dengan berhaji bersamaku. Tentunya ini pahala luar biasa besar. Haji saja luar biasa besar, ya ibadah fisik luar biasa. Plus sama Nabi Muhammad pula. Cuman tidak menutup kewajiban. Artinya suatu saat pian memenuhi persyaratan, ya tetap harus hajian. Jangan sampai sudah umroh di bulan Ramadan, pian kada hajian kah? Aku sudah umroh di bulan Ramadan. Enggak gitu. Dia pahalanya setara dengan haji bersama Rasulullah, cuman tidak menutup kewajiban kita sebagai muslim menunaikan haji rukun Islam yang kelima. Dan selanjutnya. Ini Jalil. Di antara ini file ini juga akan ulun kirim ke Fikrian nanti biar pian punya slide juga dari ulun. Kemudian cukup ini keutamaan untuk perempuan ada jihad, tapi jihadnya adalah haji dan umroh, bukan berperang. Lanjut. Ini tentang rukun Islam jelas bahwasanya bagian dari kewajiban kita adalah juga umroh. Makanya sebagian para ulama mewajibkan umroh sama seperti haji. Tapi jika mampu, sekali seumur hidup. Lanjut. Ini persyaratan. Layaknya ibadah yang lain juga pasti harus memenuhi persyaratan pada diri seorang. Ini syarat-syarat ibadah umroh. Muslim pasti, berakal pasti, karena orang gila bikin niat aja nggak bisa. Oke. Balik, tentunya anak-anak ulun sudah ya balik. Walaupun anak kecil dibawa boleh.
Cuman tidak menutupi kewajiban mereka suatu saat mereka harus umroh lagi. Tapi mereka di bawah ketika masih kecil boleh memperkenalkan bagaimana Islam, bagaimana penduduk Madinah, bagaimana megahnya dua masjid tersebut. Merdeka ini bahasannya mungkin untuk zaman sekarang belum tidak relevan untuk sekarang, tapi mungkin di akhir zaman akan berlaku lagi. Karena tidaklah terjadi perbudakan kecuali ada peperangan yang besar, dan sinyal dari Nabi Muhammad itu ada, tapi di akhir zaman akan ada perbudakan kembali, berarti akan ada budak dan orang yang merdeka. Ini persyaratan yang keempat. Yang kelima, mampu, hartanya, kendaraan pasti, dan juga sehat insyaallah. Ini diantara persyaratan kemampuan. Nah, untuk wanita ini yang dilematis ya untuk di kita ya. Harus adanya mahram, entah itu saudara kandungnya laki-laki yang sudah balik, kemudian ayahnya, atau kemudian pamannya, kemudian kakeknya. Kalau suami itu bukan mahram, dia suami. Jadi jangan salah paham ya, dia suami, dia orang lain yang kemudian menjadi halal dengan pernikahan. Mahram itu untuk perempuan adalah bapak Anda, kakek Anda, paman Anda, saudara laki-laki Anda. Suami, ya suami. Dia menjadi halal untuk Anda karena dia sebagai suami. Karena ada yang memperdebatkan, suami mahram kada aja. Bingung jadinya. Suami ya suami. Dialah halal untuk Anda karena adanya tali perikatan atau akad nikah. Memang di Saudi sekarang disebutkan yang di atas 45 tahun diperbolehkan tanpa mahram. Tapi tentunya ulun dan banyak para ustadz sering menyarankan kepada travel, usahakan mereka cari mahram dulu, jangan asal terima. Soalnya kita ini ingin ibadah kita, ingin perjalanan kita diberkahi, jangan sampai dari awal kita melanggar aturan syariat. Walaupun Saudi membolehkan, bukan takaran. Yang lain kata Nabi Muhammad, janganlah seorang wanita itu pergian kecuali bersama mahramnya. Ada hikmah pasti besar di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang perempuan bepergian. Walaupun tentunya Madinah disebutkan kota paling aman sedunia itu Madinah, berdasarkan riset ya. Tapi bukan berarti karena aman sekali kemudian juga menghalalkan yang Nabi Muhammad haramkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lanjut. Silakan, ada pertanyaan sampai sini dulu sebelum kita masuk ke rukun. Ya, silakan. Boleh. Ya. Tapi tidak menutup kewajiban. Artinya suatu saat mereka balik, kewajiban itu di pundak mereka ada lagi. Harus umroh minimal sekali seumur hidup. Tapi dibawa boleh. Tuh, tulak semalam. Aduh ya Allah. Repot ya. Di bawah 2 tahun repot rupanya. Dan gak boleh masuk masjid ya. Gak boleh masuk masjid kemarin. Di Madinah gak boleh masuk masjid. Iya, memang kalau misalnya sudah di bawah 2 tahun, ibu-ibunya pada sholat, wah pada nangis, dan kalau digabungin lumayan suaranya. Siap. Lanjut. Nah, berikut ini rukun-rukunnya. Memang ada khilaf di rukun yang keempat, saya akan sebutkan. Rukun-rukun ibadah umrah ini yang disebutkan di muqaddimah. Jika salah satu di antara ini tidak dilakukan, ibadahnya batal. Yang pertama ihram, kita akan terangkan apa itu ihram. Yang kedua tawaf, kita akan terangkan apa itu tawaf. Yang ketiga sa'i, dan yang keempat ada sebenarnya tahallul. Walaupun ini diperdebatkan rukun atau tidak. Kita katakanlah kita ikut pendapat Imam Syafi'i, dia adalah rukun, maka rukun yang keempat tahallul. Kita akan bahas satu-satu. Bismillah, ihram. Lanjut. Stop sini dulu, pengenalan mikot dulu. Jamaah, ihram itu adalah niat ingin masuk dalam sebuah ibadah. Entah itu ibadah umroh yang kita akan lakukan insyaallah, atau ibadah haji. Ihram itu niat. Sedangkan pakaian yang kita pakai khususnya laki-laki yang warna putih itu namanya kain ihram. Jadi ihram itu niat sebenarnya.
Nanti kita akan sebutkan. Kemudian ihram ini kita sudah sebutkan tadi dia adalah rukun. Cuman ihram ini harus di miqat, itu kewajiban. Miqat zamani, belum sebutkan tadi di awal, kapan boleh umroh, kapan boleh haji, itu miqat zamani. Tapi miqat makani, tempat di mana seseorang harus ngambil niat, itu ditentukan dalam syariat Islam. Niatnya harus di salah satu dari 5 tempat ini. Untuk kita nanti kalau lihat perjalanan kita ini, kita miqatnya adalah miqatnya orang Madinah. Jadi ihram itu adalah rukun, tapi ihramnya di miqat namanya Dzulhulaifah, ini kewajiban. Artinya kalau ada orang sudah ihram tapi kemudian ihramnya tidak di miqat, sah umrohnya tapi dia bayar denda. Kayak Abah Ulun, beliau hajian 2 kali, dua-duanya salah miqat. Waktu Ulun kuliah akhirnya, bah kalau ada rezeki pian harus bayar, bah pian masih ngutang ini. Berapa rul? Ya Abah sama Mama kali 2, ya 4 kambing saya bilang. Dan beliau kirim uang dan Ulun bayarkan. Karena di Madinah ada Bank Ar-Raji, mereka menerima pembayaran denda itu dan nanti akan ditunaikan pada musimnya, disembelihkan untuk mereka. Dan biasanya juga yang menjadi saksi itu teman-teman S2, S3 yang menjadi saksi di tempat penyembelihan, aman lah insya Allah. Hanya bayar di bank kali itu. Jadi beliau salah miqat. Jadi ihram itu adalah rukun. Kalau enggak ihram berarti batal. Ihramnya sudah benar, tapi tak taunya beliau kala itu miqatnya di Jeddah. Jeddah bukan miqat. Kalau kita naik pesawat dan kita turun Madinah enak, maka miqatnya, ngambil niatnya, ihramnya sama-sama orang Madinah. Tapi kalau kita itu biasanya haji gelombang kedua, itu langsung ke Jeddah. Berarti Anda melewati miqatnya orang Yaman. Yalamlam namanya. Jadi orang kalau di gelombang 2 itu biasanya Bapak Ibu itu langsung ke Jeddah, itu berarti niatnya harus di pesawat. Pakai kain ihramnya bahkan sebelum naik pesawat. Dan syarat-syarat orang yang sudah ihram harus dia penuhi, di antaranya nggak boleh pakai daleman kan. Repot kadang-kadang. Makanya waktu ini ditawarkan ke Ulun, kita langsung Jeddah, habis itu langsung umroh. Wah berat saya bilang, karena Ulun waktu itu pernah umroh cross Palestina, tapi formatnya itu ke Jeddah langsung umroh baru ke Madinah. Berat luar biasa, karena kita di pesawat sudah sangat capek. Dan dalam keadaan untuk kami kaum laki-laki, dalam keadaan pakai kain ihram dengan semua persyaratan yang harus kita penuhi, itu berat. Apalagi ada bapak-bapak waktu itu, aku kena makainya anu jeta ya pas hendak melewati Yalamlam. Memang betul-betul ketika belum sampai Yalamlam, setengah jam lagi sampai Yalamlam diumumkan, sebentar lagi kita akan melewati miqat. Ribet tuh, ngambil tas, ngambil kain ihram. Pian tahulah bagaimana kamar kecilnya pesawat, sempit, ngalih banget. Ngalih tata ya, maka sudah dipadahi nih pakai beduhul. Maksudnya pakai duluan, habis itu masih pakai kaos boleh, masih pakai celana dalam boleh. Tapi begitu ingin melewati miqat, lepaskan. Jadi Ulun sarankan, Pak gimana kalau kita sekalian capek dulu, capek habis itu bisa istirahat. Makanya kan ini perjalanannya kita turun Jeddah, habis itu kita ke Madinah. Kita ke Madinah dulu, biar istirahat. Berapa hari ini? Di Madinah berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 5 hari insya Allah cukup, kita fresh lagi, nyaman. Baru kita nanti yakni umroh dan akhirnya miqatnya kita ikut orang Madinah. Balikin topik yang tadi. Nah, akhirnya kita ikut miqatnya orang Madinah. Disitulah kita ihram, ngambil niat bersama orang Madinah. Kata Muhammad, hunna lahunna waliman ata ilaihinna min ghairi ahlihinna. Tempat-tempat ini kata Muhammad sudah aku tentukan untuk orang situ dan orang-orang yang melewati tempat itu, siapapun yang pengen haji dan umroh lewat situ. Makanya kita lewat Madinah Dzulhulaifah nanti. Nah, karena nanti kita akan pakai kereta cepat, maka kita ihramnya, kita niatnya sejak pertama kali kereta itu berjalan sudah kita labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku pengen umroh. Karena kalau kita tunggu sebentar, takutnya tertidur dan keretanya cepat banget. Kebablasan nanti bayar denda nanti. Jadi fatwa Lajnah Daimah, Komite Fatwa Saudi Arabia sekarang, mereka memfatwakan yang pakai kereta cepat
Begitu kereta itu sudah beranjak berjalan, maka segera sampaikan niat, ucapkan niat labbaik Allahumma umratan. Kita akan bahas di bagian umrohnya. Ini pengenalan mikot. Jadi orang Indonesia itu mikotnya cuma dua. Kalau enggak mikotnya orang Madinah, ya mikotnya orang Yaman. Dan biasanya kalau yang di Yaman itu ya ketika seorang ada menggunakan pesawat atau dulu ketika pakai kapal, ya dihitung sejajar dengan Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan untuk mikot ada pertanyaan? Pakai bis. Jadi kalau sekarang kita ke Jeddah, ke Madinahnya pakai bis dulu. Oh, ke Mekah pakai kereta cepat, tidak ke Bir Ali. Hanya melewati ketika sejajar. Nggih, sudah dari hotel. Nggih, iya. Dari hotel sudah pakai ihram lengkap, nanti kita ke stasiun, begitu berjalan kita langsung niat. Dan memang ulun merasakan kemarin itu satu kali naik kereta ini capeknya betul-betul terpangkas, Pak. Yang harusnya 6 jam cuma jadi 2 jam. Jadi pas ibadah umrohnya fit. Alhamdulillah. Jadi karena safarnya nyaman. Tapi kalau kita misalnya ngikutin rute awalnya Tursina, dari sini ke Jeddah, habis itu langsung ke Mekah dan ibadah, wah remuk gitu. Karena ibadahnya sendiri capek, padahal kita sudah safar 9 jam, capek, duduk itu capek, 9 jam duduk capek. Makanya saya minta rutenya dirubah, dan alhamdulillah bisa. Karena kan kalau ngubah rute, ngubah tatanan hotel sebenarnya kan, tapi alhamdulillah bisa ya, luar biasa. Lanjut. Nah, kita masuk ke ihram. Ini rukun yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah niat masuk dalam ibadah haji atau umroh. Bahasan kita pengen umroh. Nah, berikut ini adalah larangan-larangan ketika ihram. Ini dia nggak pakai kacamata ya. Dia sama dalilnya ini perhatikan untuk Bapak Ibu juga. Ini ketika sudah ihram artinya sudah melafalkan niat, maka semua hal ini terlarang. Dilanggar maka bayar dam. Semua larangan ini. Ulun bacakan satu-satu. Mencukur rambut atau menggundul rambut dan seluruh rambut yang ada di yang lain, baik bulu ketiak, kemaluan, kumis, jenggot, enggak boleh. Kalau sudah ihram, ya nih janganlah. Kadang-kadang mungkin seorang istri gemes gitu ya, pas lagi ihram kemudian di bis, wah pina-pina putih rambut, cabutinya huban laki, karena nggak usah. Dan ini memang harus saling mengingatkan ya, harus saling mengingatkan. Kadang-kadang kesalahan ini bisa terjadi karena kita lupa, maka harus saling mengingatkan. 2, memotong kuku dan kuku tangan, kuku kaki ketika sudah ihram. Sebelumnya kita memotong kuku tangan dan kaki itu sebelumnya. Merapikan rambut juga sebelumnya, cukur bulu ketiak, kemaluan, merapikan kumis, jenggot jangan dipotong, itu juga sebelumnya. 3, menutup kepala bagi laki-laki. Dan ini sangat mungkin terjadi ketika perginya sekarang karena sangat dingin. Tapi karena kita pakai bis, karena pakai kereta cepat, kayaknya poin ketiga ini aman insya Allah. Kita kalau naik bis biasanya kita kan stop di rest area kan. Ketika bulan-bulan seperti ini, Desember, Januari, Februari, dinginnya luar biasa. Begitu turun dari bis, wih, pengennya kita berkelubun tuh Bang, karena dingin sekali. Ini berarti menutupi kepala, nggak boleh. Tapi kalau ini biasanya pakai dulu ya, telinganya sebatas ini. Iya, nggak apa-apa, karena kan dingin ya. Kemarin dulu tulak sama ente ya Pan ya, sama ente ya. Jadi ada bapak-bapak di bis kedinginan, berkelubun sih Din. Nah, ya. Pak nggak boleh Pak, dingin ya, mati ya sepian. Wih lah jangan. Di bis ini berkelubun sih Din, nyaman benar. Enggak, dia lupa, nggak apa. Tapi kalau sudah diingatkan lanjut, nah ini kayak kemarin belum terakhir pergi, bapak itu sudah diingatkan, tak taunya dia memakai pakaian lebih dulu padahal belum tahallul. Aduh Pak kan sudah dibilangin, makanya kita gundul sama-sama Pak. Iya kok diingat ya? Lain kada ingat kan pen sudah diingatkan. Kayak apa? Bayar damai pen, bayar kambing dia. Karena sudah diingatkan. Makanya ketika kita sudah selesai sa'i kayak pengen tahallul itu kalau bisa berbarengan biar semuanya ingat. Nah, kita habisnya gundul. Beliau karena aku kena aja genda, aku hendak ke kamar dulu aja, hendak istirahat. Ke kamar, kalinya sidin mandi, baju. Pak, makapin belum gundul. Hailah ya, maka sudah dipadahi. Inilah gunanya kita belajar manasik supaya diingatkan selalu.
Yang keempat, memakai pakaian yang berjahit yang membentuk tubuh seperti celana dalam, kaos, baju. Kemudian sengaja memakai minyak wangi dalam keadaan ihram. Pakai sebelumnya, cuman di badan, bukan di kain ihram, pakai di badan. Roll on segala macam di badan. Tapi sebelum ihramnya, ketika kita di Madinah siap-siap pengen pergi, mandi itu kita lakukan semuanya ini. 6. Membunuh binatang, membunuh, berburu. Ini jauh contohnya dari kita sekarang. Karena dulu mereka memang safarnya itu ya harus sekalian berburu karena untuk makan. Tapi ketika ihram gak boleh berburu. 7. Mengadakan akad nikah atau melamar. Yang 8. Bercumbu apalagi sampai jima. Ini tidak boleh, ini larangan. Tapi begitu nanti sudah tahallul, sudah. Pian bisa bayangkan, basicnya hal-hal yang halal itu diperintahkan untuk ditahan sebentar. Dan kita bisa melakukannya. Apalagi yang haram harusnya lebih bisa. Yang halal saja disuruh tahan sebentar untuk kita tinggalkan, yakni kita bisa melakukannya, apalagi yang haram. Ini latihannya. Lanjut. Nah, ini perbuatan-perbuatan sebelum ihram. Mandi pastinya kita di hotel, membersihkan badan, motong kuku, mencukur kumis, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, memakai parfum bagi laki-laki. Perempuan boleh lah ya, tapi kalau bisa yang baunya sangat tipis ya untuk roll on, karena hukum asalnya terlarang. Mengenakan pakaian ihram, ketentuan khusus bagi wanita adalah nih pakaian ihram wanita. Seperti pakaian yang pian pakai seperti biasa sebenarnya. Mengenakan pakaian yang menutupi aurat jelas, harus lebar, tebal, tidak tipis dan tidak memancing fitnah. Terkadang memang dia tebal, lebar, tapi mungkin warnanya mencolok gitu ya, atau terlalu bunga-bunga atau bling-bling ya, jangan ya. Yang biasa aja. Kalau nggak salah dari travel ada ya, sudah dikasih ya. Sudah sampai kan paket pian, Pak? Oh, sip. Kami belum sampai. Tapi tadi kurirnya, Pak mau ngantar barang. Besok aja sekalian, kami pengen manasik. Baru mau diantar tadi. Apanya? Iya, punya pian sudah kan? Punya ulun, punya ini. Punya Dalila sama dia. Oh, di rumah pian enggak? Ada, ini kan 5, kan 7 datang. Punya kami 5. Iya, punya dia sama Dalila. Padahal sudah kemarin kan? Oh iyalah. Bisa istirahat dulunya, teguring dulu. Oke. Kemudian tidak menyerupai pakaian laki-laki pasti untuk wanita. Ini enggak ihram pun ini tidak dilakukan. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Ya, mungkin bagaimana lah ya, pakaian yang khusus untuk mereka ya, tinggalkan. Tidak ihram pun ini Anda meninggalkannya. Menghindari burqa, penutup seluruh wajah. Ini kalau nanti kita di sana saya bisa lihatkan bagaimana bentuknya atau bisa browsing sebenarnya. Dia tidak seperti cadar, tapi kayak ada kawatnya, full wajah tertutup. Orang Maroko biasanya yang menggunakan, perempuan-perempuan Maroko biasanya. Menghindari niqab yang pian pakai sekarang, yaitu cadar yang berikat. Kemudian menghindari lisam, penutup mulut, juga orang Maroko biasa pakai. Dan yang terakhir menghindari menghindari sarung tangan. Artinya seperti pakaian pian sholat lah. Iya, seperti itu. Seperti pakaian sholat lah yang pian gunakan sekarang. Nah, berkaitan dengan warna bebas aja. Kalau ihram kayaknya dari travel warna hijau ya. Tapi nggak harus dipakai juga. Pakai yang senyamannya pian aja. Kami juga laki-laki nggak harus putih, cuman Nabi Muhammad suka warna putih itu aja. Baju perempuan putih nggak apa-apa. Kalau bisa jangan yang tipis ya, jangan menerawang putih, tapi mungkin putih yang apa ya, putih tulang ya, rada gelap ya. Boleh. Ini untuk wanita, pokoknya bebas. Nah, terkadang sebagian wanita itu mereka merasa tidak nyaman karena sudah terbiasa bercadar. Lalu bagaimana? Pakai khimar yang ada layer tipisnya, itu jalan keluarnya. Jangan pakai cadar yang pasti diikat. Ada khimar yang nanti ada layar tipisnya, itulah yang Anda tutupkan ke wajah. Itu yang Anda tutupkan ke wajah. Perempuan yang bercadar pasti sangat tidak nyaman ketika ini harus dibuka dan terlihat ke banyak laki-laki. Maka pakai yakni layar dari khimar itu untuk menyamarkan sedikit, tapi dia bisa lihat. Masih punya layar. Bawa nggak contohnya? Nggak bawa ya? Kemarin juga kayak Pak Reza pergi, dia minjem sampel punya istri saya.
sempat bikin kayaknya. Jadi bikin khimar, tapi kemudian iya ada tambahannya, ada 2 layer, ada 2 lapis aja. 2 lapis. Ulun waktu umroh juga dengan para ustadz, rata-rata istri mereka juga seperti itu, istri Ustadz Ahmad seperti itu juga. Karena merasa nggak nyaman, karena biasa menutup wajah. Ya, lanjut. Kain ihram. Khususnya untuk bapak-bapak, dia perhatikan. Ini adalah pakaian ihram laki-laki. Di semua momen ketika kita ihram, ketika kita sudah masuk ihram, itu kita pakai pakaiannya seperti ini. 1 kain untuk sarung, 1 kain untuk menutupi tubuh bagian atas. Nah, kapan kita seperti itu? Itu nama istilah bahasa Arabnya ittiba, membuka pundak kanan, yaitu dengan meletakkan ujung kain ihram sebelah kanan di bawah ketiak kanan dan meletakkannya di kiri. Kapan kita seperti ini? Ketika tawaf saja. Jadi ketika dalam perjalanan kita pakai seperti ini. Begitu kita ingin memulai tawaf, bahasan setelah ihram ini, maka kita memakainya seperti itu. Dan ini harus saling mengingatkan karena biasanya orang lupa. Ketika mau pakai kita ingatkan atau saling mengingatkan. Begitu selesai pun, setelah selesai tawaf, kita kan ada sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Itu harus dikembalikan seperti ini. Terkadang ada orang sholat seperti itu, lupa, karena tidak diingatkan. Kata Nabi Muhammad, la salata liman laisa fi atikihi syai', tidak sah salat seorang yang tidak ada sesuatu di atas pundaknya. Dalam artian orang itu mampu menutup aurat, tapi ini kenapa dibuka? Lain ceritanya orang memang nggak punya kain, kewajiban salat tetap berlaku. Mungkin dia cuma punya celana, dia salat dengan celananya saja. Itu beda kasus. Kalau ini kita mampu menutupnya, maka tutupi. Untuk salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kita akan bahas nanti di bahasan tawaf. Ini keterangan tentang yakni kain ihram. Cara memakainya nanti ulun akan perlihatkan. Ya. 1, jadikan seperti sarung. Ini yang ulun merasa nyaman memakainya, Pak ya. Pian bisa istilahnya berkreasi sendiri memakainya. Tapi ini yang biasa ulun melakukannya supaya dan ulun nyaman. Ulun jadikan seperti sarung. Ini tentunya dilipat ya. Jadikan seperti sarung seperti ini. Nah, ulun biasanya seperti ini nih. Supaya tetap nyaman melangkah, karena nanti ketika sa'i kita berlari. Nyaman melangkah dan tidak terbuka. Karena kita nggak pakai CD, jangan sampai viral ya. Jamaah tursina telulu ya jamaah. Aduh. Noh, sabuknya kada muat pan ya. Siap. Ini yang biasa ulun lakukan. Pian bisa berkreasi. Banyak tutorialnya di YouTube. Yang nyaman untuk pian mana? Yang jelas bisa melangkah lebar dan kemudian tidak terbuka. Ya senyamannya aja, di atas mata kaki senyamannya aja. Karena ketika sa'i itu betul-betul berlari ya, bukan jalan cepat, lari. Nah di situ mungkin ulun akan sering ketinggalan ya. Kayak kemarin ketinggalan, sama Ipan juga ketinggalan. Semuanya pada lari dulu. Pian dulu. Mangga. Aduh. Ya. Ini di semua momen kita pakai kain ihramnya seperti ini. Ini di semua momen. Kecuali ketika ingin tawaf. Maka kita meletakkan ini di bawah ketiak kanan dan kemudian meletakkannya di pundak kiri. Ini pas tawaf saja. Begitu selesai tawaf, nanti ada bahasannya. Kita akan sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, maka harus dikembalikan ke posisi asal. Siap. Kita bahas ihram dulu. Perbuatan di miqat. Di miqat kalau biasa misalnya pian pernah umroh dengan bis, maka yakni ini dilakukannya ketika bis akan berjalan ke Mekah. Biasanya nanti dipimpin juga, nanti ulun juga akan memimpin.
agar semuanya berniat. Niat di dalam hati, tapi ini niat dalam hati dan dilafazkan. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, saya pengen umroh. Ini ketika bis ingin berjalan. Nah, kemudian disunahkan kita membaca doa ini. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di perjalanan. Bisa jadi seorang sudah masuk ihram, sudah masuk nusuk ibadah umroh, tentunya qadarullah sakit. Di tengah perjalanan dia harus balik Madinah. Maka ketika dia balik ke Madinah itu pasti kena dam. Doa ini akan menghapuskan dam itu. Ini diantara yang harus Anda atau kita hafalkan semua. Jadi yang pertama yang harus kita hafalkan lafaz umrohnya, lafaz niatnya, labbaik Allahumma umratan, satu. Yang harus kita hafalkan kemudian berikutnya adalah doa ini agar kemudian kalau na'udzubillah mudah tidak terjadi, ada di antara kita yang tidak sampai tujuan ke Makkah harus balik ke Madinah karena ada perawatan atau apa gitu ya. Baca doa ini dan dengannya kita tidak kena dam. In habasani habisun famahilli haitsu habastan. Jadi kalau aku terhalang dengan sesuatu, maka tahallulku atau terakhir ibadahku ya di sini. Mudah ini tidak terjadi ya. Pak Fikri nggak ada keluhan kesehatan ya? Bapak aman, sehat, sip. Malah saya yang ada ya. Aduh. Enggak, dari awal kita baca. Habis niat baca ini. Ya untuk ancang-ancang aja. Nah itu kan kalau di bis ya. Sekarang kita melakukannya ini di kereta. Jadi begitu kereta nanti berjalan sedikit, saya akan ingatkan. Karena bisa jadi nanti kita duduknya rada misah-misah. Jadi harus standby juga, mungkin nanti kita bikin grup kecil. Ya sekarang baca niat dan kemudian baca doa. Kayak kemarin lo pergi, kita malah beda-beda gerbong. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya standby di grup, sama Tursina juga. Kita standby di grup. Ya sekarang Bapak Ibu kita baca niat dan baca doa ini. Dan semuanya merespon. Artinya kalau yang baca ini tolong direspon. Jadi kita tahu semuanya sudah baca. Jaraknya padahal ketika kita beranjak dari stasiun ke Mikot itu mungkin 5 menitan. Nunggu sebentar sih bisa. Tapi di 5 menit itu Pak, kalau sudah duduk bisa tegurin Pak. Makanya baca. Oke, siap, lanjut perbuatan di Mikot. Kita akan melakukannya tadi di kereta. Nah ini yang lalu sebutkan tadi. Sepanjang perjalanan kita di 2 jam itu nanti insya Allah, ini yang kita akan kumandangkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan dikeraskan. Untuk kita laki-laki kita keraskan, perempuan ya secukupnya sajalah. Ini sunnah yang tidak ada kecuali ketika kita pergi umroh. Lanjut. Wah ini pengenalan Ka'bah ya. Sementara ini pengenalan Ka'bah. Perhatikan jamaah. Nanti ketika nanti bahasannya adalah bahasan tawaf, kita mulai tawaf itu startnya nanti dari pojok Hajar Aswad ini. Memulainya. Berputar selama 7 putaran. Nah, nanti pada bahasan tawaf habis ini juga insyaallah ada juga yakni sunnah menyentuh rukun yamani, pojok rukun yamani di belakang Hajar Aswad itu pojok rukun yamani. Jika mampu saja. Tapi yang jelas ketika tawaf akan menerangkan. Ini pengenalan dulu. Di sana rukun Syami, di sini namanya rukun Iraqi karena kalau ditarik panjang ke sini itu negeri Irak, itu Syam, Jordania, Palestina, Syria, Lebanon, di sini Yaman. Multazam, Multazam itu adalah jarak antara Hajar Aswad dan pintu. Paling cukup 2-3 orang. Multazam ini salah satu tempat disebutkan mustajab doa. Dan sunnahnya berdoa di Multazam itu menempelkan wajah, dada dan 2 telapak tangan. Gini doanya. Ini hanya boleh di Multazam. Jangan sampai kemudian di semua sisi Ka'bah kita praktekkan doa begini, salah. Ini hanya boleh di Multazam. Ya. Iya, sedikit. Paling ulun waktu bahari suah, alhamdulillah suah dapat, itu kita orang Asia bertiga muat. Tapi orang Afrika, orang Eropa yang gede-gede, 2 tuh habis. Mereka berdua udah selesai. Maka lawas pulang. Hendak menggawil kada nyaman loh, gak nyaman. Pak, kasih Pak. Dulu ulun alhamdulillah pernah dapat
itu 3 orang cukup untuk kayak walaupun lu segendut ini bertiga kita cukup. Di sisi Ka'bah lainnya tidak ada sunnah berdoa seperti itu, hanya di Mu'tazah. Masih pengenalan pintu Ka'bah, makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim dulu berdiri membangun Ka'bah. Kenapa jaraknya jauh? Karena memang ini sudah berubah. Ka'bah ini hancur disebutkan 2 kali. Direhab di zaman Nabi Muhammad ketika beliau umur 35 itu diantaranya. Tapi waktu itu keuangan tidak mencukupi, akhirnya tidak bisa membangun seperti bangunan asal. Harusnya yang namanya Hijr Ismail itu di dalam Ka'bah. Makanya juga ada sunnah salat di dalam Hijr Ismail. Maksudnya salat di dalam Ka'bah. Kalau ada waktu dan kesempatan, itu ada sunnah salat di situ, di dalam situ. Nah, nanti kita akan bahas tawaf. Putaran tawaf, kalau kita masuk ke dalam Hijr Ismail, putaran itu akan batal karena dia bagian dari Ka'bah sebenarnya. Harus di luar. Harus di luar. Habis ini apa bahasannya? Siap. Katakanlah kita di perjalanan, pengenalan Ka'bah cukup dulu, lanjut. Kemudian tiba di Mekah, masuk Masjidil Haram, tentunya mungkin kita ke hotel dulu, istirahat, mungkin makan dulu, mungkin nanti ada keterangannya. Mandi sebelum masuk kota suci Mekah jika demikian mudah dilakukan. Kalau misalnya kita sampai Mekah, Anda ingin segeran lagi, boleh mandi. Ini ke hotel dulu, pasti. Sampai Mekah, kita ke hotel dulu, rapi-rapi. Kan kalau kita berangkatnya jam berapa? Hari kayaknya siang deh. Itu ngumpulin koper. Jadi prakteknya habis zuhur. Prakteknya ini kenapa jam 10 koper dikumpulkan? Karena akan ada bis yang membawa koper kita. Bis itu jalan dulu. Dia standby di stasiun Mekah. Nanti yang bawa kita dari hotel ke stasiun Madinah itu bis yang lain. Tapi kita cuma membawa diri dan mungkin tas kecil aja. Tas semuanya udah duluan, siap? Begitu kita sampai Mekah, baru kita masuk ke bis dengan barang-barang kita yang tadi pagi sudah kita taruh. Itu prakteknya. Ulun berikan gambaran. Jadi siang, perginya siang. Sampai sana mungkin sebelum maghrib udah sampai. Mungkin pengen segeran, mungkin makan dulu, santai dulu ya. Tapi ingat, larangan ihram semuanya masih berlaku. Hati-hati. Baru kemudian katakanlah selesai semua, nanti kita ikuti guide kapan kita masuk Masjidil Haramnya. Kemudian masuk Masjidil Haram, mendahulukan kaki kanan. Nah, ini doa yang ketiga yang harus kita hafalkan. Tadi kan ada niat, ada doa fa'in habasani. Ini yang ketiga. Kenapa ulun selalu sarankan hafalkan? Supaya kita tidak berkutat dengan buku. Terkadang orang fokus sekali sama bukunya. Kayaknya salah jalannya. Tawaf, tapi ke buku tak keluar masjid. Karena lihat buku ya. Mengikuti laki gin. Kadang-kadang kan mengikuti sekali. Kenapa jadi orang hirang? Nah, salah ikut terus. Pakai hafalan aja ya. Oke. Masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan, mengucapkan doa masuk masjid seperti biasa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzubillahi al-azim wa wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Lanjut. Masih amalan tiba di Mekah. Berhenti membaca talbiyah ketika tiba di depan Ka'bah. Dari tadi kita masih talbiyah tuh. Sebelum memulai tawaf baru kita berhenti. Nah, untuk kami laki-laki melakukan ittiba, yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah pundak kanan sedangkan ujungnya di pundak kiri. Seperti gambar. Ini ketika mau tawaf. Dan sekarang kita masuk rukun yang kedua, tawaf. Siap. Tawaf mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad hingga berakhir pada Hajar Aswad sebanyak 7 putaran. Dan 7 putaran ini adanya di hadis, di firman Allah tidak pernah ada. Itulah kenapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam manasik haji dan umrah kita. Menjadikan Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya. Jadi kita melawan arah jarum jam. Jangan sampai salah. Kita melawan arah jarum jam putarannya. Menjadikan Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilingi Ka'bah, melakukan tarammul, yaitu berjalan cepat dengan memendekkan langkah kaki pada 3 putaran pertama.
Ini kalau mudah untuk kita lakukan. Jika tidak, maka tidak perlu. Karena mungkin akan, ini high season ya, mungkin akan ramai, padat. Jadi padat merayap saja, walaupun yakni berjubel, tapi tetap kita bisa melakukan. Tapi kalau taramul susah. Dulu ulun pernah melakukan ini karena kami ditinggal di sana. Kalau habis hajian, sebelum kemudian umroh dibuka, itulah momen kami yakni umroh sepi. Taramul kami bisa lakukan, setiap putaran kami bisa antri cium Hajar Aswad. Sekarang rada berat ya. Berjalan pada putaran selanjutnya dengan zikir kepada Allah dan berdoa atau dengan membaca Al-Quran. Mengusap rukun yamani atau sudut, yakni sebelum Hajar Aswad dengan tangan kanan tanpa mencium tangan seraya berkata Bismillah Allahu Akbar. Ada slide sebelumnya kayaknya, ada nggak? Iya ini benar, ini dulu harusnya. Jamaah, kalau pian bayangkan ini kubusnya Ka'bah, kemudian di pojok sini adalah pojok Hajar Aswad, maka ketika kita mau start di sini ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan. 1, mencium Hajar Aswad kemudian mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Jika tidak mampu, 2, mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan dan menciumnya dengan mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Jika itu juga tidak mampu, baru yang ketiga, memberikan isyarat kepada Hajar Aswad. Posisi tubuh kita tetap lurus aja, nggak usah menghadap seperti itu. Ini Ka'bah, ini pojok Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Tidak perlu mencium, tidak perlu mencium. Inilah gunanya kita belajar manasik. Terkadang sebagian orang itu ikut-ikutan praktek orang di sana. Nanti ada yang menghadap, orang berjubel di sini, wah sampai terdadar ya gitu. Biasa aja. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, kemudian kita jalan. Nah, baru halaman yang tadi. Nah, ini. Nah, nanti jamaah sekalian rahimakumullah, di putaran kita dari Hajar Aswad, siap, jangan sampai masuk Hijr Ismail tadi. Oke. Silahkan baca doa, silahkan zikir, silahkan mengurangi hafalan, ngobrol pun boleh, yang penting-penting. Kemudian begitu sampai rukun yamani, nih, mana tadi bang? Enggak, tulisan yang tadi. Mengusap rukun yamani, yaitu rukun atau pojok sebelum Hajar Aswad dengan yakni tangan kanan tanpa mencium. Kalau mampu ya, usap aja, set, nggak usah dicium, usap aja. Kemudian kita lanjut. Nah, antara rukun yamani dan Hajar Aswad hanya ini yang ada doanya dari Nabi Muhammad. Karena sisanya bebas. Doa yang kata orang disebutkan doa sahabat jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sisanya boleh baca Quran, boleh yakni doa, boleh zikir, terserah. Ngobrol kalau penting silahkan. Yani untuk urusan-urusan duniawi tinggalkan dulu, mungkin matikan saja dulu handphone. Nada getarnya juga jangan ya. Apalagi pian sebelum pergi naro pelang tanah ini dijual. Wah, itu mungkin orang nelpon nanti, Pak. Pas lagi ding, ini orang nelpon. Jadi kan akhirnya Anda bertawaran selama 7 putaran. Kan kau apa? Itu murah sudah tuh, Pak. Ayo. Tinggalkan dulu. Nanti habis tawaf baru Anda telepon balik ya. Kalau misalnya belum rezeki ya nanti ada yang lain lah, pembeli yang lain. Cukup. Ulun pernah mengalami soalnya orang betul-betul bertransaksi sambil tawaf. Waduh, waktu itu apa ya? Kayaknya dia jual beli mobil kayaknya. Wah. Tinggalkan sebentar lah. Paling kalau kita ini melaksanakan ini 7 putaran, setengah jam selesai. Lanjut, Pak. Anggaplah kita sudah selesai 7 putaran. 1, 2, 3 sampai 7. Kalau misalnya lupa, ini kita sudah 3 atau sudah 4, maka kita mantapkan angka yang lebih kecil aja, itu lebih aman. Jadi misalnya Pak Fikri nanya istri kan, ding, ini sudah 4 kah 5? Parak tuntung aja. Nah ini istrinya yang lupa berarti ya. Ini 4 atau 5, 7 kita kaya. Waduh, ini lebih parah ya. Iya silakan. Waktu masuk Nggih. biasanya pada saat
Inggih rada ya. Inggih. Baru 3-4 putaran sudah pingin kencing gitu. Oh, siap. Gimana? Kalau misalnya kebelet, Gimana stopnya? Nanti kita nyambung lagi apa diulang di awal? siap. Kalau misalnya kebelet, maka mau tidak mau kita harus keluar dan ke WC. Maka pian misalnya ini misalnya sudah katakanlah 2 ya. Totalnya kebeletnya itu di putaran ketiga. Berarti pian sebenarnya baru dapat 2 tuh. Maka mungkin pian ke WC dulu, nanti ulang lagi tapi nyambung, bukan dari awal. Nyambung, karena masih berjeda sangat dekat. Lain ceritanya ada orang, ulun waktu pergi tahun berapa itu ya, dia sakit dan harus istirahat. Bukan yang sama antum kayaknya. Dan dia bisa melakukannya keesokan harinya. Itu dari awal, karena jedanya sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Dan bapak itu ulun saran, Pak, nggak boleh, ihramnya harus tetap ya. Harus tetap dengan ihramnya, anak-anaknya harus tetap menjaganya untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang tadi. Jadi betul-betul besoknya dia baru kemudian melaksanakan tawaf. Yang lain udah pada selesai. Kenapa? Lebih parah kayaknya keluhan jantungnya daripada saya. Harus istirahat bapak itu. Jadi seperti itu Pak. Kalau misalnya jedanya masih dekat, bahkan ketika tawaf kemudian kita capek pun istirahat boleh. Istirahat dulu santai. Ulun kalau tawaf, alhamdulillah kada istirahat Bang. Sa'i. Wah itu sa'i luar biasa. Kemarin waktu pergi, jamaah pada selesai, ulun sama istri baru putaran 4. Pian di mana tak? Ulun baru 4. Pian berdahulu aja. Yo, karena iya capek luar biasa saya. Oke lanjut, silahkan ada pertanyaan tentang tawaf dulu. Tentang tawaf dulu. Maksudnya? Enggak, kan gini kita grup kecil, saling tunggu aja. Kita kan nggak ngejar apa-apa. Jadi santai dulu nih, ayo santai aja. Ulun malah suka kalau santai. Iya. Kemarin bawa 3 bis, minta maaf saya sama mereka, karena nggak bisa nemenin. Karena ada yang kenceng-kenceng. Wah, saya maaf saya nggak bisa. Kita kan grup kecil nih, lebih santai kita ngobrolnya. Istirahat dulu Tat, ayo istirahat ayo. Kenapa kok di bawah nggak boleh kayaknya? Kalau bisa, kalau di sa'i bisa ya. Kalau sa'i bisa, karena jalurnya dikhususkan di tengah. Tapi kalau tawaf itu lantai dasar nggak boleh. Apa tuh namanya? Kursi roda nggak boleh, stroller untuk anak-anak nggak boleh. Lantai dasar nggak boleh. Harus lantai 2. Lantai 2. Iya. Kalau lantai 3 malah ada skuter. Ada skuter. Tapi kecepatannya cuma 10. Kalau kenceng kan, wah. Lakas tuntung. Tiba-tiba robana 7 putaran. Kecepatannya disetting cuma 10. Pian mau gas gimana pun ya 10 aja gigi. Kami juga kalau kita putaran itu doanya itu barengan atau enggak, sendiri-sendiri. Ulun tidak membimbing, cuman ngasih tahu. Jadi kadang-kadang kita bikin keributan tuh, sebagian jamaah kita bikin ribut. Rabbana atin, aduh jangan, kita pengen tenang aja. Dan itu biasanya jamaah kita. Belum lagi nang zikirnya nang pakai nada gitu, aduh rame banget. Ya begitulah kata kawai. Oke, selesai tawaf kita akan sholat di belakang maqam Ibrahim. Apabila telah selesai menunaikan tawaf, maka tutuplah pundak Anda kembali, kita laki-laki, dan mendekatlah ke maqam Ibrahim alaihissalam. Ini yang berikutnya lagi. Ini yang keberapa yang harus kalian hafalkan ya? Yang kelima kayaknya. Ya, ini yang kelima. Ini potongan firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Jadi begitu kita selesai tawaf, 7 putaran selesai, ingin ke belakang maqam Ibrahim, maka dalam proses kita ke belakang maqam Ibrahim, potongan ayat ini yang kita baca. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan kita salat di belakang maqam Ibrahim. Nah, terkadang di belakang maqam Ibrahim pun, gambar Ka'bah tadi mana, Pan? Terkadang di belakang maqam Ibrahim ini juga padat orang tawaf. Betul-betul nggak bisa kita salat di situ. Maka di bagian manapun dari masjid, silahkan ambil posisi salat 2 rakaat. Ketentuannya, rakaat pertama setelah Al-Fatihah surah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas. Habis itu silahkan berdoa dan lain sebagainya. Lanjut. Kita selesai dari tawaf,
dan sholat. Sekarang kita masuk sa'i. Sip. Sekarang kita masuk sa'i. Ini rukun yang ketiga. Selesai tawaf, kita sudah melaksanakan 2 rukun. Maka kemudian kita akan sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Pian kalau bisa bayangkan, ini adalah kubusnya Ka'bah dan kemudian di sini Hajar Aswad, maka pesa'ian itu di sini. Ini Safa, sini Marwah. Pian bisa bayangkan nih posisinya nih. Ini Safa, ini Marwah. Jadi kita akan jalan naik ke sono. Kemudian setelah pergi menuju Safa, apabila telah dekat maka membaca firman Allah, potongan yang lain yang juga pian harus hafalkan, Inna Safa wal Marwata min syairillah. Sampai situ saja. Ini editannya salah. Ini potongan ini kepanjangan. Hanya sampai situ ya. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Begitu kita pengen naik habis sholat tadi, juga disunahkan minum ya, minum banyak, disebutkan sampai bersendawa, sampai memeriga. Karena kita mau melaksanakan ibadah. Kemudian naik baca Inna Safa wal Marwata min syairillah. Baru kemudian membaca doa ini. Nabda'u bima bada Allahu bihi. Hanya itu saja, 2 perkara. Naik kita ke Bukit Safa. Nah, kemudian naik ke Bukit Safa. Pian tadi naik ke Bukit Safa, berarti ya kan pian sedang membelakangi kiblat ya. Naik ke Bukit Safa, begitu naik sampai puncak, pian balik badan, kembali menghadap Ka'bah dan membaca ini sebanyak 3 kali dan diselingi doa. Ini oh nggih, ulun semuanya. Iya, berkumpulan kita. Insyaallah ini gampang, bukan gampang, mudah-mudahan ini kita grup kecil kita yang di Jakarta kan paling berapa orang gitu. Kita saling tunggu aja, nggak ada yang kita kejar gitu ya, apa istilahnya lakasi umroh nambah ini hendak transaksi kan, nggak juga, kita santai aja, pokoknya senyamannya lah. Yang waktu sama antum juga kita ketinggalan Pan ya, karena ulunnya ngos-ngosan, yang lain ada yang kencang, ada bapak-bapak sama ibu-ibu dari awal kita tawarin kursi roda karena terlihat sangat tua, tau-taunya kadang dia begitu sa'i, inya lebih laju pada kami. Akhirnya kami nyari info, siapa bapak sama ibu itu? Sudah sangat tua tapi kenceng, tau-taunya petani. Udah biasa. Kami berarti waktu kita melawan kursi roda itu beliau tersinggung sebenarnya. Aku kau aja sih. Karena sudah sangat tua, tekannya laju sidin. Ya Allah. Sampai Safa, naik ke Safa, kemudian kembali menghadap kiblat, angkat tangan sejajar dengan bahu di depan dada, berdoa. Baca zikir ini 3 kali diselingi dengan 2 doa. Doanya bebas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahsaba wahdah. Ini mungkin yang cukup panjang yang harus pian hafalkan. Ini begitu pian baca sekali, selingi dengan doa. Pakai terserah, doa sabu jagat juga boleh. Doa selesai, maka ulangi zikir ini lagi, doa lagi, ulangi zikir ini lagi, dan kita turun ke Bukit Marwah. Nah, kita bisa bayangkan tadi kita di Safa, kita turun ke Bukit Marwah. Sama, proses kita turun ke Bukit Marwah itu, yakni tidak ada doa yang khusus. Boleh baca Quran, boleh ngulangi hafalan, boleh doa, terserah. Apa yang pengen inginkan momennya sekarang. Kelancaran rezeki, keharmonisan rumah tangga, bisnis, semuanya sekarang momennya untuk Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tepatnya sudah tepat. Nah, untuk kami laki-laki nanti tempulu ingat, ini ulun stop dulu. Tadi berkaitan dengan tawaf, ulun lupa satu perkara. Mencium Hajar Aswad itu harus bagian dari tawaf. Mencium Hajar Aswad itu harus bagian dari tawaf. Iya, jangan sampai kemudian misalnya kan kalau pakai kain ihram susah ya. Ketika nanti pakai baju biasa, kita berbicara bukan seperti sekarang yang dilarang turun. Hari-hari biasa itu kita pakai baju biasa, turun cuman ingin cium Hajar Aswad, itu nggak tepat. Mencium Hajar Aswad itu harus bagian dari tawaf. Akhirnya kita melakukan tawaf sunnah dan salah satu putarannya kita cium Hajar Aswad. Kadang-kadang semampunya 7 putaran 7 kali juga bisa. Perempuan sangat tidak dianjurkan. Kami laki-laki saja, yakni wah luar biasa, susah. Apalagi sekarang kan,
sekarang itu masih aturannya hanya yang berkain ihram yang bisa masuk, laki-laki. Pakai baju biasa. Ulun kemarin sama Ivan juga mencoba gitu ya, mengakali lah. Masuk, lolos, totonya ketahuan dia. Wah, akhirnya kami ketahuan ya. Mencoba mana? Pan kita cobain kalau pindah kawa. Ketahuan juga. Oke. Lanjut ke sini. Dari Safa ke Marwah, nanti di tengah-tengah itu ada lampu hijau di atas kepala kita. Nah, di antara lampu tersebut itulah kita disunahkan berlari. Pak Fikri juga bisa lari, nanti begitu sampai pojok, ya jalan pelan, nanti istri akan nyusul. Ada gambarnya yang ini enggak? Ini doang ya? Oh, siap. Iya. Kemudian melakukan sa'i sebanyak 7 kali putaran. Dari Safa hingga Marwah dihitung 1. Nah ini penting. Jangan sampai salah hitungannya. Safa ke Marwah itu 1 putaran namanya. Bukan Safa Marwah Safa 1, Safa Marwah Safa 2, bukan. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Begitu terus sampai 7 kali, nanti berakhir di Marwah. Memperbanyak doa dan zikir ketika sa'i. Berjalan sebelum 2 tanda hijau, kemudian berlari kencang ketika 2 tanda hijau. Itulah kenapa kita harus pakai kain ihramnya harus betul-betul kuat, karena kita di sini berlari. Kalau nggak kuat tuh berlurut. Kamera banyak ya. Hati-hati ya. Live lagi ya, live ya. Satelit ya, live ya. Jamaah siapa tuh ya? Guide-nya tuh jatuh berlurut. Aduh sih. Iya, amun badan bagus mending pan ya. Ini kan buntelan seperti ini. Setelah melewati 2 tanda hijau, berjalan kembali seperti semula, mengulangi cara yang demikian tersebut setiap putarannya. Ada nggak halaman berikutnya, Pak? Lagi? Oh ya. Nah, jamaah, jadi yang kita lakukan di Safa dan Marwah itu sama yang tadi doang. Zikir 3 kali diselingi dengan doa 2 kali. Kalau pian bayangkan di sini Ka'bah, Safa itu di sini, berarti kita harus hadap Ka'bah sini. Turun, habis itu kita menghadap Ka'bah lagi berdoa. Persis prakteknya sampai 7 kali. Kenapa pian harus hafalkan? Karena kondisinya sangat berjubel. Kita harus cari spot yang tepat, harus bacanya cepat juga. Tapi karena kita tidak ada yang dikejar, kita akan santai-santai saja. Dan kita melakukannya mungkin nggak terlalu malam tuh sampai. Kan kita sampainya sebelum maghrib udah sampai. Mungkin istirahat sampai isya. Mungkin maghrib isya itu akan di hotel, habis isya baru kita masuk. Jadi mungkin sebelum jam 12 sudah selesai. Makanya enaknya pakai kereta itu, sudahlah kita memangkas capek ketika safar, sampai tujuan istirahat pula, habis isya baru jalan. Oke, lanjut. Sudah? Nah, ini rukun yang terakhir, yaitu tahallul. Kalau masalah kan ada setelah kita habis tawaf, setelah sunat, waktu kita menuju ke sa'ian, biasa minum zam-zam dulu. Sampai bersendawa kalau bisa. Dulu Pak, nah minum dulu lah. Dulu waktu ulun tahun pertama kuliah 2000-2001, pan gambar Ka'bah pan. Nah, dulu Pak, ulun masih mendapati bahwasanya di lantai dasar ini ada tangga turun ke bawah ke sumur Zam-Zam. Ulun masih dapati karena di 2002 udah ditutup. Karena memang itu kalau untuk orang tawaf bikin macet memang. Akhirnya semuanya kan ditutup. Ulun masih ngalamin bisa turun ke bawah. Artinya setelah tadi selesai tawaf, kami bukan lagi minum Pak, buku ubuy kami karena turun ke bawah. Luar biasa. Iya, tapi sekarang udah nggak bisa. Cukup dengan minum secukupnya sampai bersendawa meriga baru kita sa'i. Masuk tahallul. Rukun yang terakhir. Tahallul dari umroh. Bagi laki-laki setelah selesai sa'i, selesai dilakukan kemudian menggundul rambut atau memendekkannya. Jadi gundul klimis boleh atau memendekkan, mungkin gundul kayak ulun kayak Pak Fikri juga boleh, atau mencukur bagian sedikit tidak ada masalah. Mengundul rambut lebih utama, kecuali jika pelaksanaan ibadah haji telah dekat, maka memendekkannya lebih utama. Ini untuk kasus orang yang umroh tapi untuk haji tamattu.
dia umroh dulu, kalau dia klimis padahal mungkin besok sudah tanggal 8, maka mungkin potong pendek aja. Karena nanti tanggal 10 potong lagi. Kalau sekarang klimis, mungkin tanggal 10 dikuyaknya. Bagi wanita, dengan memotong setiap jalinan rambutnya seukuran ujung jari kuku atau lebih sedikit. Jadi kumpulkan semua jalinan rambut, ambil sedikit, potong. Dan tidak ada persyaratan yang memotongnya itu harus yang sudah tahallul, nggak ada persyaratan. Boleh. Tapi ini kalau bisa dilakukannya di kamar aja. Karena rambut perempuan itu aurat. Ini banyak terjadi di kalangan wanita kita, jamaah kita itu di pesaian begitu di Marwah itu sudah pepadam buka jilbab, tatakan bang, no, rambut itu aurat. Maka bersabar biar kami laki-laki selesai dulu kami begundul, nanti di kamar kami akan potongkan. Setelah terlaksananya tahallul maka berakhirlah umroh dan diperbolehkan baginya segala sesuatu yang semula haram ketika berihram. Pakai baju, pakai wewangian untuk kami laki-laki dan lain sebagainya semuanya boleh. Dengan demikian selesai bahasan manasik umroh kita. Nanti kita bikin grup kecil. Apapun yang ada ingin ditanyakan silahkan, karena adanya ulun nanti di perjalanan untuk ditanya-tanya. Ulun bukan cuma penghias, ulun untuk ditanya-tanya. Jadi tanya aja apapun yang pian ingin tahu supaya ibadah kita nggak salah. Barakallahu fikum.